Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Febrian Andini dengan NIM C1401231082 dari Paralel 1 Praktikum Engineering Aquaculture 2025. Di sini pada video ini saya akan memberikan tutorial penggunaan ArcGIS untuk mengolah data field trip engineering. Di sini saya sudah membuka aplikasi Google Earth, yang mana selanjutnya saya akan men-search atau mencari lokasi tempat kita melakukan field trip, yaitu Batu Farm. Kita search dari Google Earth, sudah mencari lokasi dan memunculkan citra dari atas lokasi Batu Farm. Dengan bantuan aplikasi lain yaitu Snapping Tool, saya akan membuat peta indeks. Saya akan mendrag berbentuk persegi panjang. Selanjutnya file, save as. Kita pergi ke folder yang akan saya gunakan pada saat di aplikasi ArcGIS. Kita ganti namanya dengan peta indeks. Formatnya atau saya akan save sebagai PNG. Nah, sudah selesai, kita bisa close aplikasi Google Earth. Selanjutnya saya beralih ke aplikasi ArcMap. Yang pertama-tama saya akan melakukan add data, connect to folder. Saya pergi ke folder yang saya sudah siapkan. Pertama yang akan saya add adalah data TIFF. Selanjutnya saya kembali add data, namun kali ini merupakan data Excel dari lahan 2 untuk memunculkan titik koordinat. Klik kanan, klik 2 kali, mohon maaf, klik kanan, selanjutnya display XY data. Kita pergi ke edit untuk menambahkan UTM zone. Selanjutnya titik sudah muncul, namun warnanya atau ukurannya masih kecil, jadi saya akan zoom. Saya akan mengubah simbolnya agar lebih terlihat jelas, menjadi circle 2 dengan warnanya menjadi warna merah, size-nya 15. Oke. Nah, saya akan memunculkan masing-masing nama dari tiap titik koordinat ini dengan cara kita ke properties, klik kanan tadi, saya ganti namanya menjadi koordinat lahan 2. Saya pergi ke labels, saya centang label features in this layer, saya ubah warna menjadi putih, saya bold. Oke. Sudah muncul. Selanjutnya saya akan memberi batas lahan menggunakan katalog. Selanjutnya kita klik kanan, new, kemudian shapefile. Kita namakan menjadi batas lahan. Feature type-nya saya ubah menjadi polygon. Edit juga jangan lupa untuk menambahkan UTM zone. Oke. Selanjutnya klik kanan, kita edit features, start editing. Klik 1 kali di create features. Kemudian saya akan mentitiki dan menarik garis pada setiap titik koordinat terluar dari lahan 2 ini. Seperti ini. Jangan lupa untuk di titik terakhir untuk klik 2 kali untuk memfiksasi. Selanjutnya jangan lupa untuk stop editing. Nah, saya akan mengubah warnanya ini menjadi no color. Outline-nya saya ubah menjadi 2. Dan agar lebih kontras, saya ubah outline color-nya menjadi warna biru. Sudah terlihat jelas. Selanjutnya saya akan mencari titik tengah dengan cara mengklik tengah. Selanjutnya saya ke Open Attribute Table.
ke table option, selanjutnya add field. Pertama-tama saya akan menambahkan luas lahan untuk field pertama dengan tipenya text. Yang kedua, saya akan table option add field lagi. Untuk field kedua itu X, tipenya double. Lalu yang terakhir, saya add field kembali, namanya Y, tipenya double juga. Tekan OK. Saya klik kanan, luas lahan, calculate geometry. Propertinya tetap area, unitsnya kita ganti menjadi hektar. Nah, berikut adalah luas lahan yang kita petakan. Selanjutnya, klik kanan di X, calculate geometry. Propertinya kita ganti ke X coordinate of centroid, unitsnya tetap meter. Lakukan hal yang sama pada Y. Calculate geometry, kemudian yes. Propertinya kita juga ganti ke Y coordinate of centroid, unitsnya tetap meter. Selanjutnya kita akan mengekspor data ini dengan table option lagi, kemudian ekspor ke folder yang kita pakai. Namanya kita ganti menjadi titik tengah. Save as type-nya saya ganti ke dbase table. Save. Oke. Selanjutnya klik 2 kali. Mohon maaf, tapi klik kanan display XY data. Kita ke edit, selanjutnya kita tambahkan UTM zone. Klik OK. Dan titik sudah ada, namun bentuknya masih terlalu kurang jelas. Jadi saya akan ganti dengan simbol circle 3, size-nya 15. Warnanya akan tetap hijau. Nah, di sini sudah terlihat jelas petak-petak atau dari titik koordinat ini. Selanjutnya saya melakukan layout view. Ke file. Selanjutnya page and print setup. Size-nya saya akan ubah menjadi A4 dan orientasinya landscape. Oke, selanjutnya saya akan menyesuaikan ukurannya agar muat di dalam ini. Oke. Selanjutnya saya akan membuat garis tepi menggunakan rectangle. Setelah itu, saya ubah menjadi no color. Outline lebarnya hanya 2. Klik OK. Nah, di gambar petanya ini, kita klik kanan. Selanjutnya properties. New grid. Saya pilih yang tengah, yaitu measure grid. Next. Next. Kita klik OK. Ketika sudah muncul yang di samping-samping ini, kita akan membuat garis batas untuk memberi informasi di sebelah kanan, yaitu pertama-tama agar memudahkan kita menggunakan garis bantu di ruler ini. Seperti ini. Selanjutnya kita ubah di sini menjadi line. Oke, kita ubah ukurannya, lebarnya menjadi 2. Oke, saya kemudian beralih ke PPT yang berisi logo-logo. Dengan cara Ctrl+C, kita kembali. Selanjutnya Ctrl+C lagi, lalu Ctrl+V. Kita sesuaikan ukuran dari logonya ini agar semua informasi yang belum kita muat itu tetap masuk di dalam sini.
Selanjutnya saya akan gunakan garis bantu lagi. Oh ya, sebelum menggunakan garis bantu, saya akan memberikan informasi terkait nama dari institusinya dengan cara kita teks, klik di mana saja. Pertama-tama saya akan mengetik Engineering Aquaculture. Oke, klik 2 kali. Enter, saya tambahkan departemen kita. Enter lagi, kita tambahkan fakultas. Enter lagi, kemudian kita tambahkan IPB University. Kita rata tengah aja. Klik OK. Nah, untuk mengubahnya aja, kita ganti ke font Times New Roman. Ukurannya 12. Dan nggak lupa saya bold. Rapikan kembali untuk menyesuaikan. Oke, di garis bantu jangan lupa rapikan lagi. Untuk memberi garis tepi, kita ke line, tambahkan garis tepi. Oke, ketebalannya jangan lupa diubah dari si garis ini menjadi 2 juga. Nah, informasi selanjutnya yang akan diberikan yaitu judul, yaitu teks lagi. Nah, untuk mempermudah, lebih baik kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita ubah menjadi tulisan peta field trip BDP 60 Karikil. Oke. Tetap rata tengah ya. Selanjutnya saya akan menggunakan garis bantu lagi di sini. Width-nya kita ganti menjadi 2. Selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait skala. Melakukan insert, selanjutnya not allow, kita pilih simbol dari skala. Saya akan menggunakan ini. Kita letakkan di bawahnya, sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukurannya. Saya hilangkan garis bantu dulu. Selanjutnya kita tambahkan teks lagi. Untuk mempermudah, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita tambahkan tulisan sistem proyeksi. Enter, kemudian kita tambahkan WGS 1984 UTM Zone 48S skala. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk rata kiri untuk kali ini. Skala, oke. Saya akan menambahkan skala teks dengan skala teks. Sudah muncul skalanya. Jangan lupa bold. Selanjutnya kita gunakan format. Kita gunakan font Times New Roman. Oh ya. Kita rapikan sedikit biar sesuai.
Selanjutnya saya akan menambahkan skala bentuk batang. Oke, kita ubah satuannya menjadi meter. Oke, selanjutnya kita beri garis tepi lagi menggunakan garis bantu. Kita tambahkan line lagi. Jangan lupa width-nya kita ganti menjadi 2. Informasi selanjutnya adalah legenda dengan insert lagi, kemudian legend. Kita hanya akan menambahkan titik tengah, koordinat lahan, dan batas lahan. Jadi kita akan pindahkan ini ke sini. Selanjutnya next. Kita ganti menjadi Times New Roman, namun nggak ada ya. Jadi kita next saja. Next terus. Oke. Sini sudah muncul terkait legendanya. Saya akan ubah mungkin sedikit menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Legenda. Oke. Kita ganti menjadi Times New Roman di sini. Selanjutnya kita ganti ukurannya agar sesuai 2. Jangan lupa untuk di bold juga ya. Pindahkan dan sesuaikan. Selanjutnya kita beri garis tepi lagi menggunakan garis bantu. Line. Line. Ukurannya kita ganti 2, oke, sudah benar. Selanjutnya terputus. Kita new share lagi. Lanjut kita ke selanjutnya informasi peta indeks. Kita copy aja di sini. Kita ganti menjadi teks peta indeks. Di sini saya akan kembali ke insert picture, kemudian ke folder yang saya gunakan di sini. Selanjutnya kita ke peta indeks atau tadi yang kita dapatkan dari Google Earth. Selanjutnya kita kasih lagi garis di sini. Selanjutnya kita teks lagi tapi pakai dari sini aja. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti teksnya menjadi sumber data. Maaf, kita enter sumber data lapang WGS 4 UTM 48S 2025. Tetap ke kiri ya, mata kiri. Selanjutnya kita beri garis tepi lagi, garis batas ya. Di sini akan saya beri teks nama NIM. Selanjutnya tanggal pembuatan yaitu tanggal 26 April 2025. Oke. Oke, kita letakkan di sini. Nah, sudah selesai. Nah, segala informasi sudah diletakkan. Selanjutnya kita ke file, export map. Oh ya, sebelumnya saya lupa untuk menghapus garis bantu. Clear all guides. Ke file, export map. Kita ganti menjadi peta field trip engineering Aquaculture 2025. Save type-nya PNG, resolusinya 100. Nah, sudah bisa dilihat di folder. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.